Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 5. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kang Wo pun berkata, ayo menikah. Gadis itu langsung terkejut dan bingung mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Wo. Hah? Apa yang kamu ucapkan? Kang Wo keceplosan mengatakan hal itu. Aku terlalu antusias. Ia pun langsung mengubah topik pembicaraannya dan menanyakan bagaimana keadaannya. Aku minta maaf, namaku Oh Kang Wo. Kau bilang namamu Han Seol Ah, kan? Nama gadis itu adalah Han Seol Ah, seorang gadis cantik berambut ungu. Ia adalah seorang arcuisat dan healer. Kang Wo langsung mengecek keadaan Seol Ah dan bertanya tentang luka yang dialaminya. Apakah lukamu baik-baik saja? Iya, lukanya tidak parah. Namun Kang Wo melihat kaki Seol, lah gemetaran. Tiba-tiba, sebuah benda persegi jatuh dari jubahnya Seol Ah. Kang Wo pun kaget melihat benda itu dan mengenalinya yang ternyata sebuah smartphone. Tanda persegi itu, sebuah smartphone. Jadi aku benar-benar berada di bumi. Kang Wo langsung mendudukkan Seol Ah di bawah pohon dan berkata, jangan paksakan dirimu, duduklah sebentar. Seol Ah pun berusaha duduk di bawah pohon sambil menahan rasa sakit. Au. Kang Wo pun mengecek keadaan kakinya dan mencoba memberikan pertolongan pertama kepadanya. Biarkan aku setidaknya memberikan pertolongan pertama untukmu. Kang Wo menutupi luka kaki Seol Ah dengan robekan kain dari jubah mantelnya. Kang Wo lalu tersenyum setelah menutupi luka kaki Seol Ah dan berkata, lukanya akan membaik jika kau membiarkan seperti ini. Seol Ah pun berterima kasih atas pertolongan pertama dan perhatian dari Kang Wo. Terima kasih karena telah memerhatikanku. Kang Wo berdiri lalu mengambil ponsel Seol Ah lalu menyerahkannya kepada Seol Ah. Haha, tidak perlu dipikirkan. Dan ini, ponselmu. Kang Wo langsung melihat tanggal di layar ponsel itu dan terkejut bahwa ia telah lama di neraka selama 5 tahun. 2023. Jadi 5 tahun telah berlalu sejak aku jatuh ke neraka. Seol Ah pun mengambil ponselnya dan berkata, terima kasih. Kang Wo duduk di samping Seol Ah sambil menunggu Seol Ah beristirahat, karena akan sulit jika berpindah jika melihat dari kondisi Seol Ah sendiri. Akan sulit untuk langsung berpindah, jadi ayo pergi setelah kau beristirahat. Seol Ah pun setuju atas usulan dari Kang Wo. Baiklah. Kang Wo bertanya kepada Seol Ah sambil mencari informasi yang ada tentang apa yang terjadi di bumi. Omong, kenapa kau berada di tempat seperti ini? Seol Ah menjawab dari pertanyaan Kang Wo. Aku memiliki alasanku sendiri. Aku sedang solo hunting di dalam sebuah gate. Seol Ah langsung mengungkapkan perasaannya tentang bagaimana ia melakukan solo hunting kepada Kang Wo. Aku baru saja awakenet sebagai seorang player kemarin. Dan aku sedang melakukan solo hunting di dalam sebuah gate rank. Aku bodoh sekali. Kang Wo pun bingung mendengar beberapa istilah seperti rank, player, hunting, dan sebagainya, karena ia mendengar istilah itu hanya di semua game RPG dan MMORPG. Jadi kau level berapa? Seol Ah menjawab pertanyaan dari Kang Wo. Aku level 6, karena aku baru saja awakenet belum lama ini. Seol Ah pun bertanya kenapa Kang Wo ada juga di tempat ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang player seperti Pak Kang Wo di tempat seperti ini? Kang Wo langsung canggung mendengar hal itu. Aku juga memiliki alasan tersendiri. Kang Wo pun berpikir bahwa levelnya lebih rendah dari level Seol Ah. Levelku sepertinya lebih rendah. Seol Ah langsung mengerti dari perkataan Kang Wo. Aku paham. Namun muka Seol Ah langsung memerah setelah bersender dari tubuh Kang Wo, hatinya pun langsung cenut-cenut akibat hal itu. Dak-dik-duk. Seol Ah langsung berdiri karena sangkin malunya dan berkata, lalu apakah kita harus pergi sekarang? Kang Wo bertanya kepada Seol Ah karena ia masih belum pulih. Lukamu terlihat cukup parah, apakah kau akan baik-baik saja? Seol Ah meyakinkan bahwa ia cukup kuat untuk berjalan. Iya, aku baik-baik saja, karena... Namun kaki kanan Seol Ah mulai sedikit berguncang karena tidak sanggup untuk berjalan. Kang Wo langsung memegang tangan Seol Ah dan membantunya berjalan. Biar aku bantu. Muka Seol Ah pun memerah karena menyentuh tangan Seol Ah. Seol Ah langsung berkata, tidak perlu. Aku tidak ingin menyusahkanmu lebih dari ini. Kang Wo lalu membantunya untuk bisa berjalan dan mengatakan bahwa bukan hal yang baik jika menolak di saat kondisi seperti ini. Kang Wo lalu bertanya kemana arah yang harus mereka tuju. Ke arah mana kita harus pergi?
Seol Ah pun memberitahukan kemana arah yang harus mereka tuju. Kalau begitu ke arah sana, tolong bantu aku ke arah pintu masuk. Kang Wo dan Seol Ah pun sampai di tempat yang Seol Ah maksud. Seol Ah lalu menunjukkan pintu masuk yang ia maksud. Kita sampai di pintu masuk, Pak Kang Wo. Kang Wo pun terkejut bahwa pintu masuk yang Seol Ah maksud adalah sebuah gate. Ini, sebuah gate. Kang Wo lalu berpikir bahwa tempat yang ada pada mereka berdua bukanlah bumi. Berpindah menggunakan rift pada ruang seperti ini. Itu artinya tempat ini bukan bumi seutuhnya. Kang Wo pun melihat keadaan sekitar di dekat gate dan tidak menemukan ada peralatan yang membuat gate. Aku tidak melihat equipment apapun yang membuat riftnya. Kang Wo lalu berpikir dan bertanya bagaimana sebuah gate sebesar itu mempertahankan bentuknya. Jadi bagaimana sebuah gate sebesar ini mempertahankan bentuknya? Seol Ah meyakinkan kepada Kang Wo bahwa ia bisa berjalan dan pulih sekarang. Anu Pak Kang Wo, aku rasa aku sudah pulih sekarang. Kang Wo lalu melepaskan pegangannya dari Seol Ah. Ah, baiklah. Seol Ah pun mengajak Kang Wo keluar dari tempat itu. Mari keluar dari sini. Mereka berdua melangkah ke arah gate tersebut. Gate itu pun mengantarkan mereka ke sebuah cahaya putih. Cahaya itu membuat mata Kang Wo silau hingga ia menutup matanya dengan tangan. Sesaatnya, di luar, ia terkejut melihat banyak sekali manusia yang ada sambil bersahutan di sebuah kota. Kang Wo lalu melihat seluruh kota yang dipenuhi dengan manusia. Banyak orang berlalu lalang, bertanya satu sama lain, memberikan informasi bahkan mempromosikan dirinya untuk party. Ia berpikir bahwa ia sudah kembali ke bumi. Penuh manusia, aku sungguh telah kembali. Kang Wo lalu menangis dengan apa yang ia lihat, karena ia baru pertama kalinya melihat seluruh manusia, kota, bahkan keadaan bumi. Seol Ah lalu melihat ke arah Kang Wo lalu bertanya sesuatu kepadanya. Anu, Pak Kang Wo. Kang Wo lalu menoleh ke arah Seon, lah. Iya, Seol Ah pun menanyakan untuk berkenan makan bersamanya di rumahnya. Kalau kamu berkenan, apakah kamu mau makan denganku di rumahku? Kang Wo pun kaget mendengar hal itu, mukanya merah padam mendengar apa yang baru saja ia dengar. Seol Ah pun memberitahukan alasan kenapa ia mengajak Kang Wo untuk makan malam. Aku benar-benar berterima kasih dan menyesal. Jadi setidaknya aku mau mentraktirmu makanan. Pikiran Kang Wo pun langsung kacau setelah mendengar hal itu. Ia berpikir bahwa ia mengalami musim semi yang indah. Ah, musim semi. Ini musim semi. Kang Wo pun seperti sedang mengalami jatuh cinta, karena ini pertama kalinya ia mendengar hal itu dari seorang manusia bahkan dari Nona Seol Ah. Kang Wo lalu bergaya keren ke arah Seol Ah dan berkata, Hahaha, ya, karena kau yang mengatakan kalau menolak bukanlah hal yang bijak, aku rasa aku bisa. Namun tiba-tiba, dua orang penjaga memanggil mereka berdua. Kalian berdua yang di sana, tunggu sebentar. Kedua penjaga itu lalu datang dan berkata, Halo, kami perlu memeriksa kartu player kalian. Kang Wo langsung bingung tentang apa yang dimaksud oleh mereka. Apa, kartu? Seol Ah lalu mencoba mengambil kartu playernya di kantongnya. Mohon tunggu sebentar. Salah satu penjaga pun bertanya tentang hal yang sama kepada Kang Wo. Pria yang di sana, harap tunjukkan kartu player Anda. Kang Wo pun tidak bisa karena ia tidak memiliki kartu player. Sialan, Kang Wo lalu mengambil sesuatu di jubahnya dan berkata, Baiklah, aku paham. Kang Wo tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya untuk bisa keluar dari tempat itu. Mau bagaimana lagi? Aku tidak punya pilihan selain menggunakan itu. Kang Wo menggunakan kekuatan hipnotis kepada penjaga itu, ia lalu mengeluarkan tangannya dan menunjukkan kepada penjaga. Ini dia. Kang Wo lalu berkonsentrasi untuk bisa memanipulasi apa yang dilihat oleh penjaga. Mengubah penglihatan target, sebuah ability yang memanipulasi apa yang dilihat oleh sang target sesuai keinginanku. Kang Wo mengeluarkan kekuatan iblis untuk memanipulasinya. Demon, dan Talion, Authority of Blind. Ia lalu mengancungkan jari tengahnya kepada penjaga itu lalu melihatnya sebagai kartu player Kang Wo. Baiklah, sudah saya konfirmasi. Kang Wo berhasil mengelabuinya lalu mengajak Seol Ah pergi dari tempat itu. Huff, itu berhasil. Nona Seol Ah, haruskah kita pergi sekarang? Seol Ah lalu setuju atas perkataan Kang Wo. Baik, di sisi lain, penjaga itu masih terhinoptis dari kekuatan Kang Wo, temannya pun melihatnya dan berkata, Hei, bangun, shift kita akan segera berakhir. Kang Wo dan Seol Ah pun pergi ke rumahnya Seol Ah. Seol Ah lalu menunjukkan tempat di mana ia tinggal. Ini rumahku. Seol Ah menjelaskan bahwa di tempatnya tidak ada elevator kepada Kang Wo. Tidak ada elevator di apartemen kami. Jadi kita harus naik tangga beberapa lantai. Kang Wo tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak apa-apa. Kang Wo lalu mencium bau dari apartemennya Seol Ah dan merasakan seperti apartemen tua. Mereka berdua masuk ke apartemen Seol Ah lalu menaiki beberapa anak tangga. Kang Wo pun melihat sekeliling area apartemennya Seol Ah.
Tangga yang sempit, pegangan tangga yang dingin, jendela yang berdebu. Kang Wo lalu berpikir bahwa semua yang ia rasakan seperti nyata. Ini, semua terasa nyata sekarang. Ia pun bersemangat karena dari tempat yang ia tuju, ia menuju ke rumah Seolah. Kang Wo lalu yakin akan tercipta masa depan membahagiakan untuknya. Nah, sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.